Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Aisyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan di Bapelkes Batam gelombang 2 angkatan 3. Hari ini, tepatnya tanggal 26 April 2021, saya melakukan pembelajaran secara sinkronus dengan Ibu Devi mengenai agenda 2. Dalam pembelajaran ini, kami membahas tentang aktualisasi nilai-nilai aneka dan membahas tentang tugas-tugas harian kelompok yang sebelumnya sudah kami lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Ibu Devi juga membahas dan sedikit menyinggung tentang pesan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, tanggal 23 Oktober 2019, yaitu pesannya seperti ini. Kita kerja adalah berorientasi pada hasil nyata. Selalu cek lapangan dan temukan solusinya. Bukan hanya receive, tapi juga deliver. Maknanya adalah tugas kita sebagai ASN adalah melayani masyarakat. Bukan hanya kita melihat dari laporan, tapi juga melihat hasil nyata di lapangan. Kita bukan hanya melihat dari laporan, tapi juga kita melihat tersampai atau tidaknya pelayanan tersebut kepada masyarakat. Kita harus memantau dan melayani masyarakat dengan baik, sesuai dengan tugas utama aparatur sipil negara. Kami juga mempresentasikan beberapa tugas kelompok, antara lain video role model tokoh yang mencerminkan nilai-nilai aktualisasi aneka, laporan tentang strategi peningkatan kemampuan aktualisasi aneka, dan pembuatan video role play aktualisasi nilai-nilai aneka yang menggambarkan contoh praktik nilai-nilai aneka berdasarkan strategi peningkatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada saat presentasi video role model, kelompok 1 menampilkan role model tokoh Bapak Nadiem Makarim sebagai tokoh yang patut ditiru dan mengandung nilai-nilai aneka. Video tersebut menampilkan profil Bapak Nadiem Makarim, karir, serta peran beliau sebagai Menteri Pendidikan sekaligus pengusaha di negara kita. Bapak Nadiem Makarim tentunya telah sangat berjasa kepada negara kita. Sebagai Menteri Pendidikan, dia banyak menerapkan berbagai program, terutama di kala masa pandemi seperti saat ini. Kelompok saya, yaitu subunit kelompok 2, menampilkan tentang role model tokoh Ibu Vera, yaitu pejuang pendidikan guru garis depan di Alor, Nusa Tenggara Timur. Beliau masih berusia 26 tahun, tapi masih sangat muda, namun semangatnya memajukan pendidikan anak-anak di perbatasan sangat menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup kepada kita yang telah mendengarkannya. Presentasi yang kedua mengenai tugas kelompok strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Kelompok kami terdiri dari 2 instansi, yaitu dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dan saya sendiri berasal dari Poltekkes Kemenkes Riau. Kami menampilkan 2 isu, yaitu berita tentang hoax tentang vaksin Sinovac yang beredar di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, dan berita tentang tidak berlakunya denda keterlambatan buku bahan pustaka selama masa pandemi di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Riau. Di sini kami memaparkan tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait aktualisasi nilai-nilai aneka oleh PNS, serta rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan aktualisasi aneka tersebut pada PNS dan pada instansi. Presentasi yang terakhir yaitu tugas kelompok tentang pembuatan video role model mengenai strategi pembuatan kemampuan aktualisasi aneka yang sudah dibahas sebelumnya.
Video ini menggambarkan contoh praktik nilai-nilai aneka berdasarkan strategi peningkatan kemampuan nilai-nilai aktualisasi. Presentasi ini ditampilkan oleh kelompok 1 tentang sifat negatif PNS yang sering terlambat dan meninggalkan pekerjaan seenaknya, serta dampak yang diterima PNS tersebut akibat perilaku buruknya tersebut. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran harian saya hari ini, tanggal 26 April 2021. Semoga kita bisa berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.